Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semua? Seperti yang kalian lihat pada judul slide kali ini, hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik tentang pola pewarisan Mendel. Jadi, yang akan dibahas adalah teori-teori tentang pewarisan sifat dari kedua induk kepada keturunannya, yang mana itu ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan genetika bernama Johann Mendel. Hari ini lebih dikenal dengan nama Gregor Mendel. Nah, yakin kalian sudah pernah melihat gambar ini di mata kuliah biologi saat kalian masuk sebagai mahasiswa di Fakultas Pertanian, atau bahkan sejak kalian masih duduk di bangku SMA. Ya, Gregor Mendel. Jadi, dia lahir tahun 1822 di salah satu keluarga sederhana yang mana keluarga itu berprofesi sebagai seorang petani. Jadi, karena keluarganya berprofesi sebagai petani, sejak kecil Gregor Mendel atau yang saat kecil bernama Johann Mendel ini sudah sangat akrab dengan aktivitas-aktivitas terkait pertanian. Dia sudah sangat mengenal tanaman-tanaman. Nah, selain itu, selain akrab dengan dunia aktivitas pertanian, dia juga dikenal sebagai sosok pembelajar yang luar biasa. Dia sangat rajin belajar, dia suka membaca buku, dan sangat cerdas. Orang-orang di wilayah tempat dia tinggal itu mengenal kecerdasannya. Berkat kecerdasannya itulah kemudian seorang pastor di wilayah itu mengusulkan kepada orang tua Mendel agar Johann Mendel ini disekolahkan, dimasukkan ke salah satu perguruan tinggi ternama di wilayah Wina, di wilayah Ceko di mana mereka tinggal. Lalu kemudian pada umur 18 tahun dia masuk di perguruan tinggi tersebut, dan di situ dia belajar ilmu filsafat, ilmu matematika, dan ilmu fisika. 3 tahun kemudian setelah dia lulus dari 3 tahun kemudian saat dia lulus dari perguruan tinggi, dia mengabdikan diri sebagai seorang biarawan. Nah, beberapa tahun mengabdikan diri sebagai seorang biarawan, kemudian dia diangkat menjadi seorang pendeta, dan saat itulah kemudian dia mendapat nama Gregor. Nah, inilah kemudian sampai saat ini dia dikenal sebagai Gregor Mendel. Jadi itu sejarahnya. Jadi nama aslinya adalah Johann Mendel, tapi kemudian saat menjadi pendeta, dia mendapat tambahan nama Gregor di depannya, Gregor Mendel. Dia ini selain melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan yang merupakan tugas dia sebagai seorang pendeta, dia juga aktif mengajar. Akan tetapi, walaupun dia menjadi seorang guru yang sangat hebat, sangat baik, tetapi dia selalu gagal lulus ujian sertifikasi pengajar. Apa yang menjadi penyebabnya kita juga tidak tahu. Jadi berulang kali dia mengikuti ujian sertifikasi pengajar, tapi selalu gagal. Nah, beberapa tahun setelah dia melakukan aktivitasnya sebagai pendeta dan pengajar di tempat dia bekerja, di biara tempat dia bekerja, dia melanjutkan lagi pendidikannya di Wina. Di sana dia kembali lagi belajar fisika, belajar matematika, dan belajar filsafat. Akan tetapi, ada 2 tambahan ilmu yang dia pelajari di Wina. Apa itu? Ilmu botani dan ilmu fisiologi tanaman. Jadi, kalau di awalnya dia hanya belajar fisika, matematika, dan filsafat, sekarang dia juga mendapatkan ilmu botani dan fisiologi tanaman. Maka dengan begitu akan semakin dalam ilmu yang dia pelajari tentang tanaman. Awalnya dia hanya punya ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari pengalamannya sebagai anak seorang petani. Kini di kota Wina, di universitas di wilayah Wina itu, dia
mendapatkan teori-teori yang lebih dalam tentang tanaman melalui ilmu botani dan melalui ilmu fisiologi tanaman. Nah, setelah lulus, dia kembali ke biara. Di sana dia melakukan lagi aktivitas-aktivitas keagamaannya. Dan dia tetap dipercaya untuk menjadi pengajar di biara tersebut. Kenapa? Karena kepala biara tahu betul kecerdasannya, tahu betul wawasannya, tahu betul kehebatannya sebagai seorang yang sangat gemar dengan dunia sains. Nah, selain itu, karena kepercayaan seorang biara ini yang sangat besar kepada Gregor Mendel ini, maka ketika Gregor Mendel mengajukan proposal penelitian terkait dengan hereditas, maka proposal itu tidak ditolak sama sekali oleh kepala biara. Bahkan kepala biara membangunkan sebuah rumah kaca untuk menjadi tempat dia melakukan riset-riset yang dia ingin lakukan. Nah, dalam riset tersebut, dalam penelitian tersebut, Gregor Mendel ini meneliti tanaman kacang polong. Kenapa tanaman kacang polong yang dia teliti? Karena kacang polong ini memiliki banyak varietas. Artinya, punya banyak sifat-sifat yang berbeda. Kemudian, selain punya banyak varietas, punya beragam sifat-sifat yang berbeda, tanaman kacang polong juga sangat mudah untuk ditumbuhkan. Nah, dia ingin melakukan kajian tentang hereditas atau penurunan sifat dari induk atau dari orang tua atau dari tetua kepada keturunannya. Sebelumnya juga ada teori-teori terkait dengan penurunan sifat itu, tapi kemudian sepertinya Gregor Mendel ingin mengkaji ulang, ingin mengkonfirmasi kebenaran dari teori-teori tersebut. Lalu dilakukanlah riset ini kurang lebih selama 2 tahun, 8 musim tanam pada 10.000 tanaman. Bayangkan, dilakukan selama 2 tahun, 8 musim tanam pada 10.000 tanaman. Nah, dari kajian ini dia melakukan perbandingan beberapa sifat-sifat yang berbeda yang dimiliki oleh tanaman kacang polong tadi. Ya, ada kurang lebih 7 tanaman atau 7 sifat beda yang ingin dia kaji pada tanaman kacang polong ini. Dari 7 sifat beda itu seperti tinggi tanaman, warnanya, bentuk kacangnya, kemudian berbagai macam sifat-sifat yang lain. Di samping itu, dia juga melakukan penyilangan pada 2 varietas yang memiliki sifat yang sangat kontras. Jadi misalnya satu ada tanaman kacang ercis yang sifatnya sangat tinggi, ukurannya tinggi, yang satunya pendek. Kemudian satu bijinya keriput, yang satunya bijinya halus. Jadi sifat yang sangat kontras. Ini kemudian dia silangkan. Lalu kemudian dia lihat apa hasilnya kalau ini disilangkan. Nah, ternyata setelah disilangkan dia melihat, oh, begitu ketika 2 tanaman dari 2 varietas yang berbeda, sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, ketika disilangkan, maka keturunannya akan menunjukkan sifat yang sama dengan salah satu induknya. Apakah itu mengikuti, misalnya biji keriput dan biji halus dikawinkan oleh Mendel. Lalu kemudian keturunannya, hasilnya itu biji keriput, bukan biji halus. Nah, disitulah kalau kemudian dia berkesimpulan bahwa ternyata kalau 2 tanaman itu kawin, maka keturunannya akan mewarisi salah satu sifat dari induknya, dari tetuanya, dari orang tuanya. Nah, begitu juga dia lakukan juga pada, itu tadi contoh pada 1 sifat beda. Tapi ada 2 sifat beda, 3 sifat beda, 4 sifat beda, dan seterusnya. Itu akan kita kaji ke lebih dalam sebentar ya pada slide-slide selanjutnya. Nah, dari situ kemudian bahwa ternyata ada faktor-faktor dari induk itu yang kemudian hasilnya akan diturunkan pada generasi selanjutnya.
faktor-faktor ini yang dulu kenapa disebut faktor-faktor, karena waktu itu belum ada istilah gen. Nanti beberapa tahun setelah Gregor Mendel ini meninggal, baru kemudian ada istilah gen tadi. Nah, yang menarik adalah hasil riset dari Gregor Mendel ini. Dia coba untuk publikasi, dia coba untuk sampaikan kepada ilmuwan-ilmuwan pada masanya, tapi ternyata para ilmuwan pada masanya itu tidak menerima hasil risetnya. Mereka hanya menganggap bahwa ini hasil yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang spektakuler, bukan sesuatu yang punya manfaat besar. Akan tetapi setelah dia meninggal, kemudian ada beberapa ilmuwan, 3 ilmuwan pada tempat yang berbeda. Mereka tidak punya hubungan sama sekali, tetapi mereka secara tidak sengaja menemukan kembali naskah-naskah yang ditulis oleh Gregor Mendel. Dan mereka tertarik dengan kajiannya, tulisan dari Gregor Mendel ini. Lalu kemudian mereka kaji kembali. Dari situlah kemudian orang atau kalangan ilmuwan menyadari bahwa apa yang ditemukan oleh Gregor Mendel itu adalah penemuan yang sangat spektakuler, sangat bermanfaat. Sehingga dari situlah dia dikenal sebagai Bapak Genetika. Ya. Nah, maka kita tentu bisa mengambil pelajaran dari Gregor Mendel ini. Pertama, kalau kita sudah menemukan apa yang menjadi minatnya kita, apa yang menjadi kesukaannya kita, lakukan itu dengan ikhlas. Berikan konsentrasi yang tinggi, berikan sebanyak-banyaknya waktu, keluarkan sebanyak-banyaknya energi untuk berkarya pada hal-hal yang kita sukai. Kemudian, tidak perlu untuk terlalu memperhatikan atau mendengarkan atau terganggu dengan komentar orang. Gregor Mendel pada saat itu dia melakukan kajian selama 2 tahun, 8 musim tanam pada 10.000 tanaman. Tapi hasilnya, kajiannya itu ditolak. Dan itu tidak membuat dia kemudian mengatakan, oke, penelitian saya salah. Tidak. Dia tetap yakin dengan hasil risetnya karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu betul bahwa langkah-langkahnya tidak salah. Lalu kemudian, beberapa tahun kemudian, hasil risetnya diakui. Artinya, kita tidak perlu terlalu merisaukan apa yang dikatakan orang hari ini saat kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik dan kita anggap benar. Tetapi yang perlu kita risaukan adalah apa yang dikatakan oleh anak cucu kita, apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin di masa depan tentang kita hari ini, tentang sejarah yang kita ukir selama kita hidup. Ya. Yang kedua, ini pelajaran yang ketiga. Ternyata seorang ahli agama itu juga sangat patut untuk mempelajari dunia sains. Ya, Gregor Mendel ini orang yang mempelajari agama. Dia mendalami ilmu agama, bahkan bekerja pada sebuah institusi keagamaan. Tetapi pada saat yang sama dia juga mempelajari dunia sains. Jadi kalau sekarang pengalaman kita beberapa tahun belakangan ini justru seringkali menemukan masyarakat-masyarakat yang seolah-olah membenturkan antara agama dan sains, tetapi sebenarnya sejak dulu para ilmuwan yang membantu atau berjasa dalam perkembangan dunia modern saat ini, justru mereka mendalami ilmu agama dan mendalami dunia sains tanpa membenturkan keduanya. Ini tidak hanya kita dapatkan, pelajaran ini tidak hanya kita dapatkan dari Gregor Mendel, tapi juga pada ilmuwan-ilmuwan lain, ya. Dari kalangan muslim ada, dari kalangan non-muslim juga ada. Gregor Mendel mewakili kalangan non-muslim. Yang Islam atau yang muslim itu diwakili oleh begitu banyak ilmuwan-ilmuwan yang sangat konsen juga pada agama, ya. Nah, sehingga ini pelajaran penting bagi kita semua bahwa pikiran kita itu harus selalu ilmiah, kemudian batin kita juga harus selalu
tidak mengabaikan aspek-aspek ilahiyah, sehingga dengan perpaduan kedua ini kita menjadi manusia yang tidak mengabaikan aspek-aspek insaniyah atau aspek-aspek kemanusiaan. Kita, kalau pikiran kita selalu ilmiah, batin kita selalu mengedepankan nilai-nilai ilahiyah, maka kita pasti menjadi manusia-manusia yang selalu hadir dengan nilai-nilai insaniyah atau nilai-nilai kemanusiaan. Baik, kita lanjutkan slide kita. Kita akan lebih perdalam lagi apa yang ditemukan oleh Gregor Mendel pada saat itu. Baik, sebelum kita masuk pada contoh persilangan atau perkawinan yang dilakukan oleh Gregor Mendel, baik itu pada satu sifat beda, atau dua sifat beda, atau tiga sifat beda, dan seterusnya, saya ingin memperkenalkan dulu kepada kalian beberapa istilah, ya, beberapa istilah yang akan sering kalian temui pada pembahasan-pembahasan tentang genetika, ya, tentang persilangan, tentang penurunan sifat atau pewarisan sifat. Nah, ini istilah-istilah ini sebenarnya berkembang setelah Gregor Mendel meninggal dunia, ya. Waktu Gregor Mendel masih hidup, istilahnya belum sebanyak ini, baru beberapa istilah saja yang ada. Seperti istilah tetua itu sudah ada, istilah dominan dan resesif itu sudah ada. Tetapi sebagian besar itu belum berkembang banyak. Nah, istilah yang pertama, misalnya di sini ada P, ya. P ini artinya adalah individu tetua, ya, atau orang tuanya atau induknya. Jadi ada P1, ada P2, ya. Entah mana yang satunya jantan, satu yang betina, ya. Kemudian ada F1, ya, keturunan pertama, ya. F2, keturunan kedua. Keturunan kedua ini hasil persilangan dari sesama keturunan pertama. Jadi kalau F1 itu ada tetua A, tetua B, ya, jantan dan betina, ini disilangkan atau kawin, hasilnya adalah F1. Nah, kemudian sesama F1 dikawinkan lagi, hasilnya adalah F2, ya. Kemudian ada gen D besar. Jadi di sini ada huruf D besar, ada huruf D kecil, ya. Kalau D-nya atau hurufnya itu, simbolnya itu huruf besar, maka itu menunjukkan bahwa dia memiliki sifat dominan, ya. Kemudian kalau hurufnya kecil, dia memiliki sifat resesif atau yang tertutupi, ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana itu dominan, bagaimana itu resesif atau tertutupi. Kemudian ada istilah alel, ya, bentuk alternatif suatu gen yang terdapat pada lokus tertentu. Jadi misalnya begini, itu ada D besar, ada D kecil, ya. Ini pada sifat yang sama, tetapi menunjukkan karakter yang berbeda, ya. Nah, mereka ini disebut dengan sealel, ya. Misalnya sama-sama tinggi tanaman, sama-sama ukuran tanaman, tapi satu tinggi, satu rendah. Tapi dalam satu kategori yang sama, ukuran tanaman, ukuran tinggi tanaman. Cuma satu ukurannya sangat tinggi, yang satu rendah. Nah, karena sama-sama dalam kategori ukuran tinggi tanaman, maka mereka kedua gen ini disebut dengan yang sealel, ya, sama-sama tinggi tanaman, ya, tetapi ukurannya berbeda. Kemudian, nah, ini penjelasan gen dominan dan gen resesif. Lalu ada heterozigot, ya. Perhatikan di sini, heterozigot. Nah, kalau misalnya nanti persilangan atau perkawinannya menghasilkan gen seperti ini, D besar, D kecil, berarti gennya ini disebut dengan heterozigot. Kalau nanti gennya itu D besar atau D kecil, ini disebut dengan homozigot, ya. Nah, kemudian fenotip, ya. Nah, fenotip itu artinya suatu sifat yang terlihat atau ekspresi yang
nampak dari gen. Jadi ada genotip, ada genotip, ada fenotip. Ya, fenotip itu yang tampak. Misalnya kalian lihat sekarang saya punya kulit warnanya agak kecoklatan. Ini fenotip. Nah, warna yang kecoklatan ini tampak atau kelihatan karena aksi dari gen. Cuma gennya seperti apa kan tidak terlihat. Nah, gennya itu disebut dengan genotip, atau susunan genetiknya itu disebut dengan genotip. Tapi tidak terlihat susunan genetiknya. Dia hanya bisa diketahui di laboratorium saat kita melakukan riset, ya. Tapi fenotipnya terlihat. Susunan gennya seperti apa itu tidak terlihat. Dan perlu kalian ketahui, fenotip seringkali bisa terlihat sama, tetapi susunan gennya bisa berbeda. Misalnya, ada orang warna kulitnya coklat, orang yang satunya lagi warnanya juga coklat, tetapi susunan gennya salah satunya itu bisa heterozigot, salah satunya lagi bisa saja susunan gennya itu homozigot, ya. Jadi genotip bisa berbeda, tapi fenotip bisa saja sama. Sebentar kita lihat contohnya. Nah, ini contoh persilangan monohibrida, ya, yaitu dengan menyilangkan galur murni tinggi dengan galur murni pendek. Yang bagaimana itu contoh galur murni? Ini, ya, di sini galur murni ini yang homozigot, ya. Gennya homozigot, D besar, dan juga D kecil. Jadi, sifat tinggi tanaman itu diwakili dengan simbol D besar. Sifat untuk yang ukuran yang tinggi, dan untuk ukuran yang pendek diwakili dengan simbol D kecil. Ya. Nah, kemudian gamet dari kedua gen tersebut, yang D besar, gametnya D, satu huruf saja. Kemudian yang pendek, D kecil, gametnya juga D kecil, cuma satu huruf juga. Ya. Nah, ini saya belum ingin jelaskan kepada kalian kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi, saat nanti kalian menonton video ini, lakukan kajian-kajian riset sendiri. Maksudnya riset pustaka, ya. Kalian baca-baca di internet, kalian baca-baca di jurnal. Ini kenapa hanya satu simbol, awalnya dua huruf jadi satu huruf begitu gamet. Begitu juga, baik itu yang D besar ataupun D kecil. Ada alasannya kenapa simbolnya jadi seperti ini. Nanti saya akan jelaskan juga pada saat kita sudah masuk di kelas nanti, ya. Tapi untuk sementara kalian coba kaji dulu sendiri, analisa sendiri. Kenapa bisa dua simbol jadi satu simbol, dua huruf jadi satu huruf, ya. Nah, kemudian jadi setelah disilangkan, yang bertemu itu adalah gametnya, ya. D besar dengan D kecil ini bertemu. D besar dari induk betina dan D kecil dari induk jantan. Pertemuan keduanya menghasilkan D besar, D kecil atau heterozigot. Kalau dilihat dari simbol ini, D besar, D kecil, maka hasilnya ini adalah tinggi. Kenapa? Karena ada gen dominan di situ, yaitu gen D besar. Nanti saya akan jelaskan lebih mendalam lagi saat kita masuk di kelas nanti. Nah, kemudian saat ini menyerbuk sendiri, ya, maksudnya keturunan F1 itu D besar, D kecil disilangkan dengan sesama D besar, D kecil. Hasilnya adalah seperti ini. Ada D besar, D kecil, D besar, D kecil, D besar, D kecil, dan D kecil, D kecil. Jadi ada satu D besar, dua D besar, D kecil, dan satu D kecil, D kecil. Itu genotipnya. Jadi genotipnya ada satu D besar, dua D besar, D kecil,
1 D kecil D kecil. Itu secara genotip. Tetapi fenotipnya itu ada tulisan dalam kurung itu. D besar itu fenotipnya tinggi atau yang terlihat ukurannya ternyata tinggi. D besar D kecil ukurannya juga tinggi. Tapi berbeda genotipnya. Tadi D besar, ini D besar D kecil. Begitu juga yang satunya lagi D besar D kecil tinggi, dan yang terakhir adalah D kecil rendah. Jadi fenotipnya rendah tapi genotipnya D kecil. Ini yang saya katakan tadi, bahwa ternyata genotip bisa berbeda tapi fenotipnya bisa saja sama, tergantung dari sifat mana yang dominan, mana yang resesif. Nah, ini contoh untuk monohibrida atau persilangan satu sifat beda. Kita lihat contoh selanjutnya, persilangan dua sifat beda. Ini saya tidak jelaskan lagi. Ini penjelasan, ini tulisan ini adalah apa yang saya jelaskan tadi pada kalian ya. Nah, kita lihat pada persilangan dihibrida atau dua sifat beda. Kalau tadi hibrida atau satu sifat beda ya, monohibrida atau satu sifat beda hanya mengkaji perbedaan pada ukuran tinggi tanaman. Satu yang ukurannya tinggi, satu ukurannya rendah. Kalau ini dua sifat sekaligus yang dikaji oleh Mendel, yaitu warna dan bentuk dari kacang polongnya ya. Satu berwarna kuning untuk yang induk betinanya, yang satunya lagi berwarna hijau untuk induk jantannya. Yang betina berbentuk halus ya, kulitnya halus, sedangkan yang jantan itu keriput. Nah, karena dia dua sifat beda, maka simbolnya itu jauh lebih panjang daripada yang satu sifat beda. Kalau tadi kan hanya 2 huruf, ini jadi 4 huruf ya. G besar, W besar, G kecil, W kecil. Gametnya, kalau yang satu sifat beda tadi hanya satu gamet, ini karena dua sifat beda, dia jadi 2 gamet. G besar, W besar ya. Dan G kecil, W kecil. Ini kemudian setelah disilangkan hasilnya adalah G besar, G kecil, W besar, W kecil. Begitu F1-nya atau keturunan pertama, hasil persilangan atau keturunan dari persilangan kedua induknya ini disilangkan ya kan dengan sesama keturunan F1, hasilnya seperti yang ada pada tabel ini ya. Jadi perbandingan genotipnya itu 1, 2, 2, 1, 4, 1, 2, 2, 1. Sedangkan rasio fenotipnya adalah 9, 3, 3, 1. Ya, ini untuk dihibrida. Ya, sekali lagi, kalian coba untuk mencari tahu kenapa simbolnya itu berubah dari yang awalnya G besar, W besar, G kecil, W kecil, berubah menjadi G besar, W besar, dan G kecil, W kecil. Ya, coba kalian kaji dulu. Ya. Nah, selanjutnya ini. Jadi kalau tadi contohnya itu monohibrida dan dihibrida, bisa juga nanti dilanjutkan pada trihibrida, kemudian dan beberapa sifat-sifat beda yang lainnya. Nah, maka tentu saja hasilnya itu akan jauh lebih panjang ya. Nisbah fenotipnya akan jauh lebih panjang seperti ini. Dan ini rumusnya ya. Rumusnya monohibrida di atas 3:1. Contohnya di sini monohibrida 3:1 ini dipangkatkan ya, sesuai dengan dia perbandingan berapa sifat beda. Jadi kalau dia jadi ini kan satu sifat beda, bagian yang ini 3:1. Kalau kita ingin tahu bagaimana perbandingan pada dua sifat beda, maka yang 3:1 di atas itu dipangkatkan 2.
Hasilnya jadi seperti ini, 9, 3, 3, 1. Lalu bagaimana kalau 3 sifat beda? Ya, maka dia dipangkatkan 3. Begitupun seterusnya, pangkat 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini coba kalian pelajari lagi secara mandiri bagaimana perhitungannya ini. Ya, di sini di video ini saya tidak jelaskan lebih secara detail. Nanti kita akan bahas bersama-sama di kelas kita sesuai jadwal nanti. Ya. Nah, tapi ternyata hasil persilangan Mendel ini mengalami modifikasi. Kalau sekarang atau banyak juga yang mengistilahkan itu penyimpangan teori Mendel, ya. Nisbah fenotip yang diperoleh mengalami modifikasi dari nisbah yang seharusnya sebagai akibat terjadinya aksi gen tertentu. Jadi misalnya ada di sini semi dominansi. Semi dominansi misalnya contohnya begini. Kalau tadi contoh pada monohibrida, ya, perbandingan satu sifat beda. Tinggi, misalnya begini. Satu warnanya merah, yang satu warnanya putih, ya. Disilangkan, hasilnya itu adalah keturunannya itu mewujudkan fenotip yang sama dengan salah satu induknya. Misalnya, salah satunya merah, satunya putih, disilangkan. Hasilnya itu merah atau putih misalnya. Kalau hasilnya merah berarti menunjukkan bahwa gen induk yang berwarna merah itu lebih dominan. Sedangkan gen induk yang warnanya putih itu gennya resesif. Sehingga saat muncul di keturunan, gen induk yang warna putih itu tertutupi oleh gen induk yang warnanya merah. Sehingga yang tampak secara fenotip itu adalah warna merah, ya. Nah, ini menurut teori Mendel atau penemuan Mendel yang pertama. Tetapi ada penyimpangan yang terjadi setelah dilakukan kajian-kajian oleh beberapa ilmuwan, ya. Mereka menemukan misalnya persilangan antara merah dengan putih. Begitu disilangkan, hasilnya itu bukan merah atau putih, tetapi warna antara merah dan putih, yaitu merah muda atau pink. Nah, ini dikatakan sebagai penyimpangan dari teori Mendel, dan ini disebut dengan istilah semi dominansi, ya. Jadi tidak total dominannya, tapi semi atau setengah. Ada pengaruh dari setengah warna merah dan setengah warna putih tadi, sehingga hasilnya adalah merah muda. Ini disebut dengan semi dominansi. Lalu kemudian ada kodominansi. Jadi kedua warna, kedua gen itu sama-sama memunculkan ekspresinya, ya. Jadi misalnya satu merah, satu putih. Di induknya, dua-dua warna ini muncul. Ada warna merah, ada warna putih pada induknya, ya. Jadi tidak jadi warna merah muda seperti yang di semi dominansi tadi. Kemudian ada gen letal. Gen letal ini dia gen yang justru menimbulkan masalah pada makhluk hidup, pada tanaman, ya. Misalnya kalau pada tanaman ada gen tertentu yang keberadaannya itu menghambat pembentukan klorofil, ya, atau zat hijau daun. Orang kenal juga dengan istilah zat hijau daun. Keberadaannya ini karena menghambat pembentukan klorofil, maka proses fotosintesis tidak bisa berlangsung dengan baik. Karena proses fotosintesis tidak berlangsung dengan baik, maka yang terjadi apa? Tanaman tidak punya energi, tidak punya karbohidrat untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga tanaman mengalami kematian. Jadi itu, gen letal itu keberadaannya adalah, atau gen letal itu adalah gen yang justru menghasilkan atau berdampak buruk pada tanaman, menghasilkan masalah bagi tanaman. Oke? Baik, ini slide kita yang terakhir. Saya tidak isi di sini, ini kosong, ya. Tapi ini adalah akhir dari sesi kita hari ini. Materi kita yang pertama tentang teori pola pewarisan sifat yang dikaji oleh Gregor Mendel, ya. Jadi pewarisan sifat itu
ditemukan pertama kali oleh Gregor Mendel, yang dia adalah seorang agamawan yang juga sangat gemar dengan dunia sains. Lalu sifat-sifat itu kemudian coba untuk dia publikasi tapi ditolak. Tapi beberapa tahun setelah dia meninggal, hasil risetnya diakui sehingga dia mendapat julukan sebagai Bapak Genetika. Hasil risetnya itu dilakukan pada beberapa sifat beda. Risetnya itu dilakukan dengan melakukan persilangan pada tanaman kacang polong. Di situ dia melihat atau mengkaji beberapa sifat beda. Pertama itu monohibrida atau satu sifat beda, lalu kemudian ada dihibrida atau dua sifat beda, lalu kemudian bisa diturunkan menjadi 3 sifat beda, 4 sifat beda, dan seterusnya. Tetapi peneliti-peneliti setelah Mendel juga menemukan ada beberapa penyimpangan-penyimpangan dari teori Mendel. Maksudnya bukan berarti teori Mendel itu salah, tetapi ada tambahan-tambahan ilmu yang baru, temuan-temuan yang baru tentang sifat-sifat gen. Jadi pada saat di masanya Mendel, dia hanya menemukan bahwa keturunan itu akan mewarisi salah satu sifat dari induknya. Ya, misalnya merah dan putih, keturunannya itu kalau bukan merah, putih. Tetapi di kemudian hari, beberapa tahun setelah Mendel meninggal, para ilmuwan menemukan bahwa tidak selamanya bisa seperti itu. Yang terjadi bisa saja keturunan itu menunjukkan fenotip atau karakter yang merupakan intermediate atau pertengahan dari kedua induknya. Ya. Kemudian itu disebut dengan semi-dominansi. Lalu kemudian ada kodominansi, ya, di mana dua sifat yang berbeda dari induknya itu sama-sama muncul pada keturunannya. Ini disebut dengan kodominansi. Lalu ada gen letal, gen yang justru menimbulkan masalah pada makhluk hidup yang memiliki gen tersebut. Oke, itu saja untuk sesi kali ini. Silahkan dipelajari dengan baik, nonton videonya berulang-ulang kalau kalian belum paham, dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, catat yang ingin ditanyakan itu, nanti kita akan kaji bersama, dalami bersama di kelas kita sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.